Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kita sudah nyampe di waktu zuhur. Di waktu zuhur, alhamdulillah Jakatorik akan membuat video tentang nafsu. Lanjutan tentang nafsu. Nafsu itu ada 7 di diri manusia. Nah, nafsu ammarah bisu, dan nafsu lawamah, dan nafsu mulhamah. Jadi nafsu mulhamah itu yang asalnya dia nafsunya nafsu lawamah. Kemudian dia mujahadah, akhirnya berubah masuk ke alam, ya dia mulai mujahadah tuh, si nafsu lawam berubah cenderung ke alamul qudsi, wastanarat, dan menerangi, diterangi itu menerang, jadi terang tuh nafsu lawamah itu. Bihesu alhamat fujuroha wa takasukiranya, dikasih ilham sama Allah. Yaitu dia bisa berbuat baik, kadang dia berbuat ketakwaan. Sumyat mulhamatan wa salisa, dinamakan mulhamah, itulah yang ketiga, mahuzatun, yang diambil min qouli ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, fa alhamaha fujuroha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada nafsu tadi kejahatannya dan ketakwaannya. Nah, itu dalil tentang nafsu mulhamah. Wa alamatuha, dan tandanya orang yang memiliki nafsu mulhamah, ayarifa sahibuha, mengetahui, mengenal, tahu yang memiliki nafsu mulhamah tadi, dasa isaha, kotoran-kotorannya, kotoran nafsu al-hafiyah, yang tersembunyi, dakiko, yang detil, minaria wal uzub wa ghairil. Jadi dia tahu sifat-sifat yang tersembunyi, yang detil, berupa riya dan berupa ujub dan selain itu. Tuh, nafsu si mulhamah tahu dia. Kenapa tahu? Karena udah dikasih sinar, istanarat. Dia sudah condong ke alam al-qudsi, dan dia wastanarot, udah dapat cahaya tuh. Fa'alhama fujura wa taqwa sumat wa hisalas. Jadi kalau orang yang sudah punya nafsu mulhamah, karena diilhami, ketika dia punya sifat riya ujub, langsung dia istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu luar biasa. Faida lazimal mujahadata, maka apabila orang yang punya nafsu mulhamah itu mujahadah, riyadhah, mujahadah, zikir la ilaha illallah, zikir khofinya, zikir siru khotaman, manakiban misalnya, kalau diajaran abah guru, hatta zalat anha syahwat, hatta sehingga zalat, hilanglah, anha daripadanya, syahwat, keinginan-keinginan, watabadalat, dan berubah, berganti, sifatul majmumatu bil mahdudati, sifat majmumah, sifat tercela, berubah dengan sifat terpuji. Yang tadinya riya tidak riya, yang tadinya ujub tidak ujub, yang tadinya sombong jadi tawadu, yang tadinya bahil jadi dermawan. Berubahlah sifat-sifat tercela dengan sifat-sifat terpuji. Itu yang punya nafsu mulhamah. Mulhamah, dia mujahadah, dia riyadhah, hilanglah keinginannya, berubah sifat yang terjadi dari maudah. Wa ta'alaqat bi ahli ta'ala jamaliyah minar rafa wa rahmah wa karam waludi sumet mutmaitan wa yarabiyah. Maka dari sifat mulhamah tadi, dia berubah dari sifat serta sifat terpuji, maka dia berakhlak dengan akhlak Allah Ta'ala yang indah-indah, berupa rofatu, rasa kasih sayang, timbul rasa kasih sayangnya.
timbul rasa rahmat, timbul rasa kelembutan, timbul rasa karam, kemuliaan, wudhu kecil, dinamakan mutmainah, maka berubah lagi jadi nafsu mutmainah. Itu yang keempat. Jadi prosesnya seperti itu. Hadhihi wa ma bada ila sabi'ah makhuzatun min qouli ta'ala. Ini dan sesudahnya sampai tujuh sifat tadi diambil dari firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nafsu mutmainah, wahai nafsu yang mutmainah, irji'i, kembalilah kamu ila rabbika, kepada Tuhanmu, radiyah mardiyah, yang diridhai dan yang ridho diridhoi. Paduli, masuklah fi ibadi, pada hamba-hambaku, waduli jannati, dan masuklah ke surgaku. Masya Allah, luar biasa. Itu ya dalilnya. Ternyata Al-Quran pun ada muka seperti itu. Wadal maqamu mabdaul usul ilallah ta'ala. Dan makom ini adalah dasar, landasan, pondasi, usulnya seseorang kepada Allah melalui sifat-sifat tadi. Ngebersihin nafsu amaro, nafsu lawama, nafsu mulhama, nafsu mutmainah, rodiyah, mardiyah. Walakinnaha, kata dalam kitab Sirajut Talibin, akan tetapi nafsu-nafsu tadi la tahlu min dana isa qafiyati dan kasir kilhafi wa khuburiyasa. Akan tetapi katanya si nafsu-nafsu yang 7 tadi itu enggak sunyi, enggak kosong daripada ada lagi kotoran-kotoran yang tersembunyi yang sangat seperti syirik kopi. Nah, hati-hati syirik kopi itu. Wa huburiasa, ya. Cinta, keriasa, kedudukan, kepemimpinan, ila ana, kecuali bahwa nafsu tadi, kenapa? Li kopi, karena tersembunyi, karena detilnya, karena lembutnya. Laya dari kuha, tidak diketahuinya seperti itu, illa ahlu haddin, kecuali ahlu agama, ahlinya, ahli agama, kecuali ahlinya, masih bukan ahli agama, ahlinya, ya orang-orang yang Allah terangi itu basirohnya, ya nggak bakalan goyah. Makanya itulah perlu ketika kita tahu tentang martabat nafsu tadi ada 7 dengan sesuai dengan sifat-sifatnya, perlulah di situ namanya guru mursyid, waliya mursyid, syekh mursyid, guru rohani. Sekalipun kita tahu dari kitab Sirajut Talibin, oh ada nafsu ini, tapi dalam mujahadah, dalam riadoh itu harus di bawah pengawasan guru, tahta tarbiyatus syekh mursyid. Jadi kalau tahta tarbiyatus syekh mursyid, ketika murid sudah mencapai makom-makom 7 nafsu tadi, ketika dia tergelincir, guru ya yang membimbingnya gitu. Makanya di sini dikatakan walakinna la tahlum min dasaisi khafiyah jiddan kasirkil khafi wa khubur riyasa. Akan tetapi sekalipun kita sudah nyampe 7 martabat nafsu tadi, itu tidak akan sunyi, tidak akan kosong. Ada kotoran-kotoran yang lembut, sangat lembut, seperti syirik kopi huburiasa. Nah, karena lembutnya, karena tersembunyinya, maka tidak diketahui sama seseorang kecuali oleh ahlinya. Siapa ahlinya itu? Mereka yang diberikan cahaya basairnya, batinnya oleh Allah. Siapa? Waliya mursyid. Sekali lagi, itulah perlu namanya waliya mursyid, mursyid, guru mursyid. Jadi kita nggak cukup kita belajar sama kiai kitab kuning seperti ini, nggak cukup. Kita belajar Quran pun nggak cukup. Ngapal Quran nggak cukup, ngapal hadis nggak cukup, jadi penceramah nggak cukup. Kenapa? Yaitu huburiasa, sirkil hobi itu akan timbul. Tapi kalau kita memiliki guru mursyid, saya mursyid di bawah pengawasan guru mursyid, tahta tarbiyatus syekh, insya Allah lurus. Amin ya rabbal alamin. Li'anna zahiraha sholah, li'anna zahiraha sholahu wattisafa bisifatil mahmudah. Karena zahirnya sinafsi itu sholah, baik, wattisafu bersih sifat-sifat yang terpuji, hamidah terpuji,
minal karom, pemurah, penyantun, tawakal, juhud, waro, syukur, sabar, taslim, ridho bikodoi, ridho dengan ketentuan Allah, bin kisyafi, dengan tersingkapnya ba'dal asror, sebagian rahasia-rahasia Allah, wa infiraq merobek ba'dal adat. Artinya apa? Dia bisa khariqul adah, ba'dal adat, artinya dia akan di luar kebiasaan. Wa zuhuru ba'dal karomat, nanti akan nampak kekaromahan, ketika sudah mencapai 7 martabat tadi, 7 martabat yang sudah menyalakan, menundukkan nafsu lawamah, nafsu amarah, nafsu lawamah, mulhamah, mutmainah, rodiyah, mardiyah. Jadi inhiraqu ba'dul adat wa zuhuru ba'dul karomat, nanti akan dia luar biasa, di luar kebiasaan, lehorikul adah. Kalau mengolah nafsu ini, di tazkiyah nafsu kita akan terjadi khorikul adah, akan nampak karomah kemuliaan. Parubama, katanya barangkali kemungkinan zona sohibuha, yang sudah memiliki 7 martabat nafsu ini, menduga anau imamul azam, katanya dia sudah menjadi imam yang sangat besar. Wa ana maqamahu maqamul afham, bahwa makomnya dia adalah makom yang besar, yang luar biasa. Wa hadiya min jumlah dasahis, dan ini adalah bagian daripada kotoran-kotoran hati ya, yang tersembunyi tadi. Fa idza adrakul inaya ilahiyah, apabila dia memperoleh yang namanya pertolongan sebangsa ilahiyah, wastanada ila syaihi bil kuliah. Nah itu dia dalilnya, wastanada ila syaihi bil kuliah, dan dia menyandarkan ya, kepada gurunya secara totalitas. Ketika kita sudah tahu, udah mencapai menuduhkan 7 martabat nafsu ini, kalau kita tidak ada bimbingan, itu yang terjadi apa? Kalau tidak memperoleh yang namanya inayah ilahiyah, pertolongan Allah ya, atau dia tidak mengandalkan, maka untuk mendapatkan pertolongan Allah, inayah ilahiyah, maka seseorang tadi harus menyandarkan kepada gurunya secara totalitas. Tidak bisa mengandalkan dirinya, tidak bisa mengandalkan pengetahuannya, tidak bisa mengandalkan akalnya. Wastanada ila sayhi bil kuliyati. Nah itu, wastanada, si murid yang dalam perjalanan rohani ini, dia harus menyandarkan kepada gurunya secara totalitas, kepada guru mursyidnya. Tanpa itu, sekalipun Anda tahu 7 martabat 7, maka Anda tidak akan berhasil, tapi akan tergoda, karena masih ada kotoran-kotoran yang lembut, yang tersembunyi. Nah tentu supaya hilang, tidak terjadi istidrad, harus kita sandarkan terhadap wastanada ila sayyibil kuliah. Secara totalitas, si murid tadi harus sandarkan kepada guru mursyidnya. Walajima mujahadah, dia harus lajim mujahadah terus. Hatta tamakana min sifatil mahmudah, sehingga dia netek dari sifat-sifat mahmudah. Wan kotoa, dan terputuslah darinya orang tersebut irkur ria, yaitu keringat ria. Maksudnya irku itu keringat, maksud dari sifat ria dia sampai hilang. Wasara nafsu dalilatan, sehingga nafsunya jadi tunduk. Wastawa indahu, dan sama di sisi orang tadi. Madhu wazamu, dia dipuji alhamdulillah, dia dicela alhamdulillah. Wadakhalat fi maqamil fana, maka si nafsu tadi, si orang tadi masuk ke maqam fana. Warodiat, dan dia merasa ridho bikuli maya kaupil kauni,
tiap-tiap apa-apa yang terjadi di alam ini tanpa min ghairi itirad asan, tanpa dia apa? Tanpa dia menolak. Tanpa dia menolak. Seandainya dikasih dihina sama orang, tidak apa-apa. Dipuji sama orang, tidak apa-apa. Diberi ujian apapun, tidak apa-apa. Karena dia makom fana, maka inilah manusia akan sampai kepada makom disebut wasumiat rodiyatan. Itu makom rodia wayal khomisa, yaitu yang kelima. Nah, khomisa. Itulah sampai makom yang kelima dulu ya. Mudah-mudahan pengajian Zakatorik yang baris santai ini, ngaji tasawuf ya. Ini ngaji tasawuf nih, Sirojo Tolibin. Ngaji orang-orang sufi, tapi teori ini mah. Yang benar itu dibimbing guru mursyid. Nah, murid-murid Syekh Abdurrahman, Anda punya 7 latifah. Yang tadi nafsu-nafsu itu ada di 7 latifah tadi. Jadi kalau makom rodiyah tadi, dia mujahadah, sifat terpuji natap putus dari ya semuanya, dari nunduk, pujian, hinaan, buat dia nggak dimasa dia makom fana. Maka dia apapun yang terjadi ke diri dia tidak pernah menolak. Itu namanya rodiyatan wa yal khomisah. Itu nafsu yang kelima. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita diridhoi ya, sampailah ke makom-makom yang seperti ini ya. Apalagi orang-orang torekoh yang sudah tahu 7 martabat nafsu ya, Anda harus dalami itu. Apa yang dikatakan Zakatorik 5 dalam kitab Sirrut Tolibin itu bukan hanya ngomong, Zakatorik pun mengamalkan itu, merasakan itu 7 nafsu tadi. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita selalu istiqomah, jaya selalu, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.